antara pengalaman dengan usia. Banyak yang merasa tua tetapi pengalamannya sedikit. Padahal yang kita butuhkan adalah banyak pengalaman. Kalau buku itu banyak babnya lah ya. Take me back where you want to be, back to the underground. Semua
Terus dari Bapak Agus Susanto, Bapak Agus Susanto, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Ibu Manajer Area Jawa Timur serta selesai. Selamat datang di Adira Jember. Apa kabar hari ini? Semangat yang luar biasa. Sebelum saya akan persilakan nanti Pak Madira menyampaikan sedikit Pak. Kami terima kasih Pak. Saya akan sedikit menyampaikan kami punya seksennya sekitar 25 Pak, 5 orang ya, termasuk SSD dan collection. Ada satu Bu Inti itu Pak, beliau adalah Head of Satellite Bandung. Jadi saya sendiri selaku Pak Madira. Ya, monggo. Terima kasih Mas Enas ya, menjadi MC, jadi penyanyi, jadi aku sini jadi apa ya? Harus naik pangkat. Oke. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, Adira memang top. Jadi harus top. Kalau nggak top, nggak bagus. Oke, izinkan saya mengucapkan terima kasih luar biasa sambutannya, ya, persaudaraannya. Inilah rasa Adira, rasa sekali bahwa kita itu sama, ya, walaupun mungkin peran kita beda-beda. Ya. Jadi
Saya kira banyak orang yang rindu ke keluarga Nadira yang sudah loncat ke toko sebelah terus membentur tembok. Ya, jadi terima kasih. Jadi bagi kami juga ini pengalaman ya, karena kita harus bisa membedakan antara pengalaman dengan usia. Banyak yang merasa tua, tetapi pengalamannya sedikit. Padahal yang kita butuhkan adalah banyak pengalaman. Kalau buku itu banyak babnya lah ya. Nah, hari ini dalam seminggu ini kita coba mendengar juga bertemu bertatap muka dengan Gardira di Jawa Timur. Memang yang paling sulit bagi kami itu adalah waktu. Kalau senang sih senang sekali, apalagi naik motor ya. Ingat 30 tahun lalu naik Astrea itu, waduh. Cuman waktu sulit karena banyak sekali yang harus kita benahi di Adira karena mau jadi juara. Kalau hanya mau menerima status seperti sekarang ini, dia mah juga bisa jalan ini bisnis. Tetapi jalannya mundur. Kita kan mau jalannya maju. Jadi itu. Jadi banyak, saya minta maaf kalau banyak sekali strategi-strategi baru, apalagi transformasi, inisiatif, karena saya yang minta. Karena saya percaya satu prinsip, kalau cara kerjanya sama, hasilnya akan sama. Kalau mau hasil berbeda, cara kerja harus berbeda. Jadi, kalau saya tanya, polisinya udah 5 tahun, market 5 tahun itu udah berubah banyak. Tetap kita begitu terus kan mengharapkan hasilnya berbeda. Nanti kita disebut gila. Ya, jadi itu teman-teman. Nah, hari ini saya mau nitip pesan kepada teman-teman Jember. Jember ini adalah kabupaten nomor 3 terbesar di Jawa Timur. Kalau saya lihat angka statistik Jawa Timur itu menakutkan. Karena saking besarnya. Jumlah penduduk berapa? 40 juta. Tahu nggak jumlah penduduk Malaysia? Negara 37. Jawa Timur itu hampir sama dengan Spanyol, sekitar 40 juta jumlah penduduknya. Jadi ini adalah pasar yang besar. Nah, karena pasarnya besar, kita harus punya kesempatan untuk menjadi pemenang di Jawa Timur. Itu angka yang besar. Nah, besarnya kita harus di-upgrade. Kita mau itu double. Ya, kita mau double. Selalu kalau orang berpikir besar itu dianggap gila. Ya, ya. Saya dulu kampung pergi karena daerah saya Ubud, sekolah pertanian dianggap gila. Orang petani ke belajar pertanian. Kemudian merubah lagi strategi, masuk ke perbankan dianggap gila juga, banyak dianggap gila. Tetapi saya mau berpikir ini, apapun yang kita pikirkan itu sangat berpengaruh terhadap cara kita bekerja. Kalau kita berpikir 2 kali lipat, kita akan berpikir bagaimana cara untuk bisa hidup. Ya, jadi saya selalu bilang udah beberapa tempat nih, selalu masalahnya pasti polisi bukan? Ya, polisinya gini, polisinya gitu. Itu cara berpikir yang tidak boleh. Karena kebijakan itu yang dibikin rambu-rambu lalu lintas itu yang tidak boleh. Kalau jalan lurus ada lampu lalu lintas kan? Ada. Kalau belok dikasih kan? Kenapa dikasih? Agar hati-hati. Jelas? Jadi polisi itu bukan alasan kita tidak bisa melakukan hal yang berbeda. Satu karunia besar yang kita bisa dapat sebagai manusia itu adalah akal sehat. Tadi bagus sekali saya cerita. Kalau terlambat boleh nggak? Di polisi pasti nggak boleh, benar? Tapi kalau terlambat karena ketemu klien sebelum ke kantor boleh nggak? Itu perlu diatur nggak? Ya. Kalau terlambat karena anaknya sakit masuk UGD, ya perlu diatur nggak? Nah, poin saya di sana. Jadi polisi itu adalah rambu-rambu yang membuat kita hati-hati.
bukan tidak boleh melakukannya. Dan itu mungkin hanya 1% aja yang mampu diatur. Karena semua orang di sini cukup punya akal sehat. Ya, jadi jangan sampai teman-teman sekarang jadi alasan tidak bisa tumbuh karena polisi ini polisi. Poin nomor 2, harus sekarang berkolaborasi. Karena kita akan rubah insentif scheme per region. Jadi teman-teman harus bekerja sama. Karena di mata nasabah itu tidak ada itu SSD. Saya nggak pernah ditanya SSD, waktu CFO nggak ditanya CFO, Adira. Kalau nasabah itu mau mobil, jangan dikasih ban, ini ban bagus, ini dikasih mesin bagus, ini bodi bagus. Itu nggak menyelesaikan masalah. Percuma mendayung kalau yang satu ke 9 ke utara, yang satu ke selatan kan. Yang ke selatan juga mendayung, capek, tetapi tidak membantu perahu itu untuk menang. Jadi kita juga harus ingatin teman-teman yang sedikit nakal itu, gewer saja. Kita ini ke utara bro, Anda ke selatan, pindah aja ke perahu sebelah. Pakai beres-beres itu sekitar 12 jam. Kita kan makan, mandi, gosok gigi, macam-macam tuh. Jadi sebenarnya yang tersisa itu 12 jam. Coba 12 jam itu berapa lama di sini? 8 jam, 10 jam. Jadi jangan sampai tempat ini jadi bukan tempat yang menenangkan, bukan tempat yang tidak menginspirasi teman-teman. Jadikan Jember ini adalah salah satu cabang Adira terbaik. Amin. Jadi karena realitasnya 75% waktu melek kita, waktu sadar kita itu di sini. Ketemunya juga teman-teman ini, bukan? Ya, jadi saya berharap sekarang itu uang adalah uang. Rasanya kita punya semua, mobilnya Ferrari, kok apa namanya, yang ganti-ganti ban itu, pit stopnya itu juara-juara. Terus drivernya Lewis Hamilton, tetapi lihat di ranking 10. Apa yang terjadi kira-kira? Semuanya nomor satu. Koordinasi, kerjasama. Kita sekarang butuh itu. Rapatkan barisan, yang dilawan jangan temannya, yang dilawan pesaing. Apa yang pesaing lakukan, kita harus bisa lakukan lebih baik. Karena kita memiliki semua itu. Mesinnya mesin Adira. Siapa yang nggak percaya Adira? Ada yang nggak percaya naruh di Adira duitnya nggak balik? Ada yang percaya bahwa pemilik Adira itu kruk? Kruk itu adalah penjahat gitu, duitnya akan dilarikan, kan ada. Perlu mengenalkan diri, ya Adira itu siapa? So, jadi isu kita kerjasama. Dan saya yakin Adira Jember ini akan bisa lebih baik lagi. Amin. Mempersatukan semua kekuatan ini. Yang mengalahkan Adira adalah Adira. Ke depan kita mau Adira itu 2 kali lipat. Buat apa sih 2 kali lipat? Nomor 1 tentu buat kantong, bukan? Kalau gede pizzanya gampang baginya. Kalau kecil bisa ada yang nggak ke bagian. Nomor 2 adalah buat keluarga teman-teman. Semua di sini ini adalah pahlawan keluarga. Ada yang menjadi mungkin tulang punggung, ada yang menambah tulang 1 lagi kalau suaminya bekerja dan sukses. Ada yang mungkin pertama kali putra putrinya bekerja di perusahaan gede karena bapaknya petani seperti saya ya. Bapak ibu saya petani dan Budaur. Hari ini section head, besok manajer, lusa 5 tahun lagi ketemu di kafenya Pak Nanang, udah jadi kadif kan begitu. Yang kadif udah jadi direktur kan begitu. Jadi hanya dengan tumbuh banyak masalah selesai. Kalau di marketnya perusahaan kita mengecil, apa yang terjadi? Kurang masih berkurang, teman hilang. Bonus jangan ngomong lagi. Masa depan tambah suram.
Ya, jadi saya ngajak teman-teman sekarang berpikirnya apa yang bisa dilakukan untuk kita tumbuh. Karena pertanyaan yang benar menghasilkan jawaban yang benar. Mestinya ada sesuatu yang kita bisa lakukan. Begitu kita bilang tidak ada sesuatu, ya sudah, tidur aja, tarik selimut. Jelas teman-teman? Jelas. Jadi wan adirawan itu maksudnya adalah memastikan kita bekerja sama sehingga kita mempersatu. Nothing less. Biasanya kita meminta orang baik tapi diri kita lupa. Sekarang kalau mau maju nih teman-teman, saya share, kejam ke diri sendiri. Kejam itu apa? Disiplin, belajar lebih banyak, berteman lebih banyak. Biasanya orang biasa itu kejam terhadap orang lain. Ya, selalu diomongin orang lain. Tetapi kalau teman-teman mau nih, lagi mau maju, kejam ke diri. Saya nggak bisa itu, bagaimana saya bisa? Itu kejam kan? Saya mau, ini udah gagal nih, kemarin 2 pack, sekarang jadi 1 pack. Ya, saya mau langsing, itu kejam ke siapa? Saya mau karir bagus, memang ngaruh orang lain? Diri kita. Jadi kejam ke dalam, lembut keluar. Jelas? Makanya pakai filosofi buah. Kalau buah di luarnya keras, di dalamnya lembek. Benar? Kalau buah di dalamnya lembut, di luarnya lembut, di dalamnya keras. Saya mengajak Bapak seperti itu. Orang yang sukses, saya belajar sekali banyak dengan orang-orang sukses itu. Orangnya humanis, baik. Tetapi kalau nanya masalah kejam ke dirinya luar biasa. Ada yang bangun jam 4. Ya, ada yang sampai umur 70 masih belajar ke Harvard. Senang hati loh. Saya aja bisa sepanjang kali bisa bilang. Ada yang banyak sekali yang dia lakukan kalau ukuran saya kejam. Tetapi di kita itu sering kejam kepada orang lain. Jadi tolong balik sekarang. Kita akan kejam kepada internal kita, tetapi jangan kejam sama dealer, nanti nggak dapat order. Jangan kejam sama konsumen, nanti dia berpaling. Ya, jadi prinsip itu kita adopt dan saya yakin kita bisa maju. Nah, terakhir nih, stop blaming. Budaya tidak saling menyalahkan. Blameless. Kalau orang dewasa gitu, kalau ada masalah dia bantu menyelesaikan, bukan kasih bara bensin itu, ini bermasalah, bikin panas suasana. Saya ngajak teman-teman, semua agama ngajarin berbuat baik. Tolong deh kalau ada masalah, bantu menyelesaikan anak-anak di lapangan. Kalau ada masalah antara unit, ngomong yang teduh-teduh ngomong, selesaikan. Jadi saya berpesan, kita mau Adira terus ulang tahun ke-33 tahun ini, kita tambahin batik lagi ya. Terus mau 50 tahun lagi, 100 tahun lagi Adira. Kalau nggak kita akan sedih. Karena 10, 20 tahun, 30 tahun kita akan pensiun. Dan jangan cuma, sehingga tadi malam sangat terkesan. Bayangkan kalau di setiap kota ada seperti Pak Nanang itu, kan indah dengannya kita. Walaupun tetap kita bayar. Tapi itu rasa nggak bisa dibeli. Teman-teman ke Hongkong kan untuk cari rasa juga kan, gimana suasana. Teman-teman ke Bali cari rasa. Nah, kita mungkin nanti suatu saat saya akan pensiun, silakan datang ke kampung saya untuk mencari rasa Adira itu. Jadi itu saja teman-teman, karena kalau saya ngomong bisa panjang.